Perkenalkan, nama saya Glenn Mandabayan, mahasiswa Fakultas Fisik Uncen angkatan 2022. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Dalam tugas ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan ilmu pemerintahan. Ya, jadi untuk yang pertama, dalam pengertian pemerintahan itu ada dua, dalam artian secara luas dan ada artian secara sempitnya. Nah, untuk secara sempitnya, pemerintahan itu berfokus kepada lembaga eksekutif. Jadi fokus dari pemerintahan dalam artian secara sempit itu bagaimana fungsi, kewajiban, tugas dan segala macam tentang pemerintahan dan terkait kekuasaan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Sementara untuk pengertian secara luasnya itu dia tidak hanya membahas mengenai lembaga eksekutif saja, tapi juga tentang lembaga yudikatif dan legislatif. Jadi semua terkait organ-organ dan komponen-komponen pemerintahan semuanya dibahas secara lebih mendalam dan tidak terbatas hanya pada lembaga eksekutif saja. Itu adalah pengertian pemerintahan secara sempit dan secara luas. Ya, jadi untuk yang kedua, mengapa ilmu pemerintahan itu dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan? Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan itu kan jauh lebih muda lah umurnya dibanding dengan ilmu politik yang memang sudah ratusan tahun dan berabad-abad punya. Oleh sebab itu, makanya kenapa ilmu pemerintahan itu agak sulit untuk terlepas dari bayang-bayang ilmu politik dengan ilmu hukum. Oleh sebab itu juga ilmu pemerintahan itu disebut bersifat transisional, karena ilmu pemerintahan itu ya tidak dapat sepenuhnya terlepas dari ilmu politik. Dalam mengkaji ilmu pemerintahan sendiri itu banyak menggunakan pendekatan ilmu politik, terutama pendekatan terkait dengan kekuasaan, karena ya ilmu pemerintahan itu sendiri kan banyak membahas mengenai kekuasaan sama seperti politik juga. Namun di sini ilmu pemerintahan itu dipandang sebagai ya, jadi ilmu pemerintahan itu sendiri dianggap sebagai pernyataan konkret dari kekuasaan secara luas, di mana kekuasaan itu dipelajari dengan segala atributnya secara seksama menggunakan kacamata politik. Nah, dalam mempelajari ilmu pemerintahan itu sendiri, cabang ilmu lain juga banyak menjadi sesuatu yang mendukung dalam mempelajari ilmu pemerintahan, seperti cabang ilmu sosiologi, cabang ilmu antropologi. Karena ya, kalau kita membicarakan tentang pemerintahan kan fasetnya atau aspek yang dipelajari itu banyak kan, bukan cuma hanya sekedar sosial saja, tapi kita juga merambah aspek-aspek lain gitu. Karena kan pemerintah bukan hanya mengatur atau mengelola masyarakat dengan hukum saja. Jadi pemerintah harus memahami bahwa ketika terjadi suatu fenomena sosial, ada aspek-aspek sosiologis yang terkait di dalam fenomena sosial itu. Jadi dalam mempelajari ilmu pemerintahan, kita juga harus mampu untuk mempelajari beberapa cabang ilmu lain sebagai pendukung dalam kita melaksanakan pemerintahan gitu. Ya, jadi untuk yang ketiga ini terkait dengan pemerintah sebagai kebutuhan. Jadi ada suatu pepatah Latin yang mengatakan Homo homini lupus est, yang memiliki artian a man is a wolf to another man, atau manusia adalah serigala untuk manusia lain. Itu saya rasa dapat merangkum dengan secara padat dan apik mengenai kenapa kita butuh pemerintahan. Jadi pemerintah ini di sini sebagai alat kontrol, karena dengan tidak adanya pemerintah, maka tindakan kejahatan dan tindakan-tindakan yang immoral atau tidak bermoral itu akan berkembang dan ya tidak ada yang mengatur. Jadi itulah kenapa kita butuh pemerintahan, karena ya dibutuhkan suatu pemegang kekuasaan mutlak untuk mengatur masyarakat supaya tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki dan merugikan orang lain itu dapat ditekan atau bahkan dihilangkan. Mungkin untuk menghilangkan secara keseluruhan itu terdengar sangat amat, ya mungkin untuk menghilangkan secara keseluruhan itu terdengar sangat amat utopis. Tapi setidaknya dengan adanya alat kontrol yang diberikan wewenang oleh orang banyak untuk memiliki kekuasaan dan menerapkan kekuasaan dan menjalankannya, itu ya setidaknya akan dapat ditekan untuk tindakan kejahatan atau tindakan-tindakan yang sangat amat merugikan orang lain. Itulah kenapa kita membutuhkan
pemerintahan. Ya, jadi untuk yang keempat, di sini saya akan mendefinisikan kekuasaan serta menyebutkan sumber-sumber kekuasaan. Seperti yang sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai definisi kekuasaan. Nah, dalam Power After Fallout, Wendy Brown di sini dia membahas mengenai power atau kekuasaan dari etimologisnya atau dari akar katanya. Jadi secara etimologis, power atau kekuasaan itu berasal dari bahasa Latin potere yang memiliki arti to be able atau untuk bisa. Nah, dari sisi politik sendiri, saya mengutip Robert Dahl yang mengatakan bahwa A itu dikatakan memiliki kekuasaan atas B apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B, gitu. Jadi itu suatu indikator mengenai kayak kekuasaan itu seperti apa sih? Itu salah satu indikatornya begitu. Itu salah satu. Ketika membicarakan mengenai kekuasaan ini, akhirnya Robert Dahl tuh mengutarakan 3 pertanyaan mengenai kekuasaan ini untuk lebih mengerucutkan pengertian tentang kekuasaan. Jadi kekuasaan ini sebenarnya dipegang oleh siapa? Lalu bagaimana ia bisa benar-benar mempengaruhi tindakan? Dan terakhir itu kayak dalam hal apa saja pengaruh tindakan itu terjadi mengenai kekuasaan ini ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaannya diutarakan oleh Robert Dahl untuk lebih mengerucutkan mengenai kekuasaan ini. Setelah akhirnya terjadi perkembangan lebih lanjut mengenai definisi dari kekuasaan, tapi kekuasaan ini masih sebagai suatu hal yang abstrak gitu untuk ilmuwan. Ya, jadi untuk sumber-sumber kekuasaan itu lumayan bervariasi. Ada yang contohnya kekuasaan yang didapatkan dari lineage atau keturunan yang digunakan oleh sistem monarki, di mana kekuasaan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, selain contoh tersebut, ada lagi beberapa sumber kekuasaan lain seperti legitimate power yang didapatkan melalui pengangkatan, atau kekuasaan itu didapatkan dari legitimasi. Selain legitimate power, ada lagi coercive power, yaitu kekuasaan yang didapatkan melalui kekerasan seperti coup d'etat atau kudeta yang dialami suatu negara. Setelah itu siapa yang berkuasa di atas itu kan akhirnya dilengsarkan. Nah, setelah itu mereka akan memilih satu sosok untuk mengambil alih kekuasaan tersebut. Itu salah satu contoh dari coercive power. Ya, jadi selain dari coercive power, ada juga expert power atau kekuasaan yang didapatkan melalui keahlian. Jadi misalkan dokter ahli atau dokter spesialis itu kan mempunyai kekuasaan atas pasien yang mengalami suatu penyakit tertentu gitu. Selain dari expert power, ada juga yang kekuasaan yang didapatkan melalui daya tarik atau karisma, itu disebut dengan referent power. Selain dari referent power, ada juga kekuasaan yang didapatkan melalui pemberian atau reward, yaitu reward power juga. Jadi itu adalah sumber-sumber power atau kekuasaan. Jadi untuk yang terakhir saya akan membahas mengenai paradigma kekuasaan. Jadi paradigma kekuasaan itu ada 3, ruling process, governing process, dan administering process. Jadi dalam ruling process itu kekuasaan itu sepenuhnya dikelola dan diarahkan oleh pemegang kekuasaan. Jadi keinginan penguasa itu adalah hal yang diterapkan. Nah, untuk governing process, kekuasaan itu semuanya didasarkan oleh konsensus-konsensus antara pihak-pihak yang ada di dalam struktur dengan masyarakat secara luas. Jadi dalam menciptakan suatu kebijakan itu orang-orang yang ada di dalam struktur pemerintahan itu tidak seperti di ruling process yang melaksanakan keinginan dari pemegang kekuasaan, tetapi mereka juga mendasarkan kebijakan-kebijakan itu atas konsensus-konsensus dengan masyarakat. Jadi ada perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang berada di struktur pemerintahan dengan masyarakat dan juga interest group atau political party lain. Nah, terakhir itu administering process. Jadi dalam administering process itu ada seluruh interaksi kekuasaan itu dikendalikan oleh sistem administrasi yang tertib serta teratur, sehingga terbangun suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif. Bisa dilihat contohnya dalam birokrasi. Jadi kan dalam birokrasi itu sudah ada aturan yang harus dilakukan. Jadi misalkan ketika kita ingin memasukkan surat ke pihak atau kita ingin mengantar surat ke pimpinan, maka ada proses
atau departemen lain yang harus kita datangi untuk memasukkan surat kita. Itu adalah contoh dari administering process. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang saya buat ini dapat memenuhi kriteria penugasan saya, dan semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Bye.